Di bumi, ia hidup dalam kesunyian. Namanya tak banyak dikenal. Langkahnya sederhana, nyaris tak diperhatikan manusia. Ia tinggal jauh, di sebuah desa kecil bernama Karan, di Yaman. Hidup dalam kesederhanaan, bersama ibunya yang renta. Namun di Madinah, Rasulullah pernah menyebut namanya. Beliau mengabarkan tentang seorang lelaki dari Yaman, bernama Uwais Al-Qarni. Seorang hamba yang tersembunyi dari pandangan manusia, namun dikenal oleh penghuni langit. Tak memiliki harta berlimpah. Tak memiliki kedudukan tinggi. Yang ia miliki hanyalah hati yang bersih, bakti yang tulus kepada ibunya, dan doa yang menembus langit. Inilah kisah tentang seorang lelaki yang tidak terkenal di bumi, namun namanya harum di langit. Di sebuah desa kecil bernama Karan, Yaman, hidup seorang lelaki yang tidak dikenal manusia. Namanya tak pernah disebut. Ia berjalan di antara pasir dan angin, seolah hanya bayangan yang lewat. Namun di Madinah, Rasulullah pernah menyebut namanya. Seorang lelaki dari Yaman, bernama Uwais. Di bumi ia terasing. Di langit ia dikenal. Di dalam rumah sederhana itu, terbaring seorang ibu renta. Tubuhnya lumpuh. Matanya tak lagi melihat dunia. Ia tak mampu berjalan, bahkan untuk sekadar mengambil air. Namun Allah memberinya seorang anak, yang menjadi kaki untuk langkahnya, menjadi tangan untuk kebutuhannya, menjadi cahaya bagi kegelapannya. Setiap pagi, Uwais mengangkat ibunya dengan lembut. Ia membersihkan tubuhnya, menyuapinya makan, menyisir rambutnya dengan penuh kasih. Tak ada wajah jenuh. Tak ada nada tinggi. Yang ada hanya cinta yang tak bersyarat. Ia tahu, ridha Allah tersembunyi dalam ridha ibunya. Tubuh Uwais pernah diliputi penyakit kulit yang berat. Orang-orang menjauh. Sebagian memandangnya hina dan tak layak didekati. Upah yang ia terima tak pernah ia simpan untuk dirinya. Ia dahulukan ibunya. Makanan terbaik ia berikan untuk wanita tua itu. Ia sendiri cukup dengan sisa. Karena kebahagiaannya bukan pada kenyang, tetapi pada senyum ibunya. Hatinya dipenuhi rindu kepada Rasulullah. Ia ingin melihat wajah Nabi. Ingin duduk di hadapannya. Namun jarak memisahkan. Dan ibunya tak mungkin ditinggalkan. Rindu itu ia simpan dalam dada. Sebagai pengorbanan yang sunyi. Suatu hari, di antara nafas yang mulai berat dan tubuh yang lemah, ibunya berbisik lirih. "Wahai anakku, seandainya aku bisa melihat Ka'bah sebelum ajal menjemput." Permintaan itu bukan sekadar perjalanan. Itu adalah impian seorang wanita tua yang tak bisa berjalan. Yang bahkan tak mampu berdiri. Uwais terdiam. Bukan karena ragu. Tetapi karena ia tahu. Jalan menuju Mekah bukanlah jalan yang ringan. Ia duduk sendirian di luar rumah tanahnya. Angin gurun berhembus pelan. Jarak Karan ke Mekah terbentang jauh. Padang pasir luas, panas menyengat, perjalanan panjang tanpa kendaraan. Namun dalam hatinya hanya satu suara. Bagaimana caranya agar ibu bisa sampai ke Baitullah? Ia tidak mencari alasan. Ia mencari cara. Keesokan harinya, ia membeli seekor anak lembu kecil. Orang-orang bertanya-tanya, untuk apa penggembala miskin itu membeli hewan tambahan? Tak ada yang tahu bahwa di balik itu ada tekad yang sedang tumbuh. Ia menatap anak lembu itu dengan mata penuh rencana. Bukan untuk berdagang, tetapi untuk mempersiapkan dirinya. Setiap hari, ia menggendong anak lembu itu naik ke atas bukit. Langkah demi langkah. Peluh membasahi punggungnya. Bukit itu menjadi saksi perjuangannya. Tubuhnya gemetar, napasnya berat. Namun ia terus melangkah. Karena ia sedang melatih kekuatan untuk menggendong ibunya, orang-orang menertawakannya. "Mengapa engkau menyiksa diri? Apakah kau sudah gila?" Uwais hanya tersenyum. Ia tidak menjelaskan. Karena tidak semua orang mampu memahami cinta yang tulus. 8 bulan berlalu. Anak lembu itu kini menjadi sapi besar yang beratnya berkali-kali lipat. Dan Uwais masih mampu menggendongnya. Bukan karena ia luar biasa, tetapi karena cintanya luar biasa. Kini ia siap. Siap menggendong ibunya menuju rumah Allah. Dengan perlahan,
Ia mengangkat tubuh ibunya ke punggungnya. Ia ikat dengan kain agar aman. Langkah pertama dimulai. Padang pasir terbentang luas di hadapan mereka. Seorang anak menggendong ibunya. Matahari membakar kulit dan pasir. Angin panas menusuk wajah. Keringat mengalir deras di tubuh Uwais. Namun ia tak berhenti. Setiap langkah ia niatkan sebagai ibadah. Saat malam tiba, mereka beristirahat di hamparan pasir. Langit bertabur bintang. Di bawah langit luas itu, ia berdoa dalam diam. Langkah kembali dimulai. Pasir yang curam, angin yang tak bersahabat, semua ia lalui tanpa keluhan. Karena yang ia pikul bukan beban. Ia memikul cinta. Ketika menemukan mata air kecil, Uwais segera menurunkan ibunya. Ia ambil air dengan kedua tangannya, dan mendahulukan ibunya untuk minum. Barulah ia sendiri meneguk sisanya. Begitulah bakti itu hidup dalam setiap detail. Malam kedua lebih dingin. Namun hati mereka hangat oleh doa. Bukit-bukit pasir menghadang. Langkah terasa semakin berat. Namun Uwais tetap mendaki. Kakinya tertanam dalam pasir, namun hatinya tertanam pada keyakinan. Di bawah pohon kecil yang hampir tak memberi naungan, mereka berhenti sejenak. Uwais mengipasi ibunya dengan kain. Ia menatap wajah tuanya dengan lembut. Tak ada penyesalan. Hanya syukur karena masih bisa berbakti. Perjalanan tak berhenti meski malam tiba. Dalam gelapnya gurun, Uwais tetap melangkah. Hanya cahaya bulan yang menemani. Langkahnya pelan namun pasti. Seakan setiap jejak di pasir dicatat malaikat. Saat tiba di hadapan Ka'bah, Baitullah, ibunya berdoa agar dosanya diampuni. Namun, Uwais memanjatkan doa yang membuat ibunya terheran-heran. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Mendengar itu, ibunya bertanya, "Wahai anakku, bagaimana dengan dosamu sendiri?" Uwais menjawab dengan penuh ketulusan, "Jika dosa-dosa ibu sudah diampuni oleh Allah maka ridha ibu akan membawaku ke surga. Cukuplah bagiku ampunan Allah bagimu untuk menjadi jalanku menuju surganya." Kulitnya sembuh atas izin Allah. Tinggal bekas putih sebesar dirham. Sebagaimana disebut dalam hadits Rasulullah. Bekas itu bukan cacat. Ia adalah tanda kemuliaan yang disimpan Allah. Bertahun kemudian, Umar bin Khattab bertanya kepada rombongan Yaman, "Adakah di antara kalian Uwais?" Ketika mereka bertemu, Umar, sang khalifah, meminta didoakan. Betapa mulianya seorang hamba. Hingga pemimpin kaum muslimin memohon doa darinya. Dengan penuh kerendahan hati, Uwais mengangkat tangannya. Ia mendoakan Umar. Ia mendoakan Ali. Doanya tulus. Doanya menembus langit. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang hamba yang tak dikenal manusia, namun dikenal oleh langit. Ia mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan tentang siapa yang melihat kita, tetapi tentang bagaimana Allah menilai kita. Bahwa bakti kepada orang tua bisa mengangkat derajat lebih tinggi dari pujian dunia. Bahwa kesabaran dalam sepi bisa lebih agung daripada kemasyhuran. Uwais tidak meninggalkan istana. Tidak meninggalkan harta. Ia hanya meninggalkan jejak cinta, jejak bakti, dan doa yang menembus langit. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita ketulusan seperti dirinya. Dan semoga kita termasuk hamba yang, meski tak dikenal di bumi, namun dikenal di langit.